Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru teman-temannya. Nah, sesuai dengan judulnya, jadi kalau untuk tahun 2024 ini masih worth it nggak sih kalau kita misalkan beli iPhone X Inter teman-temannya. Nah, jadi tanpa banyak basa-basi guys, di sini kita akan langsung bahas satu persatu aja secara detail biar kalian dapat sedikit referensi dari gua ya, karena sekarang ini untuk harga iPhone X Inter juga ada berbagai macam tipe teman-temannya. Jadi tanpa banyak basa-basi kita langsung masuk ke video pembahasan kita berikut ini. Let's go. Oke guys, jadi kalau untuk iPhone 11 Pro gue ini gue beli di Tarafon Denpasar teman-temannya. Jadi kalau untuk Tarafon sendiri itu adalah toko iPhone second berkualitas teman-temannya, tagline-nya seperti itu, dan di Surabaya pusatnya guys ya. Nah, jadi pas gue beli iPhone 11 Pro gue itu 2 tahun lalu, itu kotaknya seperti ini teman-temannya. Ini udah pasti nggak original ya. Ada tulisan 11 Pro 64GB gold teman-temannya. Nah, di sini kotaknya seperti ini, dan juga isinya ya udah itu headset aja teman-temannya, dan juga iPhone-nya, kemudian ada batok chargernya teman-temannya seperti ini doang. Nah, kitab-kitab. Nah, jadi ada batok charger, ada juga untuk headsetnya teman-temannya. Nah, dan juga kabel chargernya di sini. Nah, itu aja sih yang gue dapetin, dan memang semua yang gue dapetin itu nggak original dan OEM semuanya teman-temannya. Jadi buat kalian yang beli iPhone second, kalau ada embel-embel original itu udah pasti ya mungkin kalian hoki teman-temannya, atau mungkin ya yang jual itu pakai bahasa yang luar biasa bagus teman-temannya. Karena menurut gue secara pribadi dari pengalaman gue teman-temannya, kalau misalkan kita beli iPhone second X Inter itu rata-rata semua aksesorisnya itu adalah OEM teman-temannya, baik dari charger, kepala charger ataupun headsetnya itu nggak ada yang original, kecuali kalian beli second X resmi ya, misalkan X Digimap, X iBox teman-temannya. Nah, jadi kalau untuk device-nya seperti ini teman-temannya, gue udah sering banget bikin video tentang iPhone 11 Pro gue ini, yang walaupun dia sebenarnya second X Inter teman-temannya, second Inter, tapi memang secara pribadi harus gue akui kualitasnya memang masih bagus banget teman-temannya. Entah itu gue hoki, entah gue tuh milihnya lebih teliti, gue nggak tahu. Tapi yang bisa gue pastikan adalah sebelum gue beli ini gue tes, gue cek bener-bener detail, dan juga ini langsung gue riset di tempat teman-teman. Jadi kalau misalkan dia ada kesalahan, bootingnya nggak masuk, atau misalkan sinyalnya nggak ada, ya udah di situ gue bisa langsung ya mbak ini nggak bisa. Nah, pas gue beli di Tarafon sih langsung seperti itu ya, dari tokonya juga langsung bilang ke gue, bang ini kita riset bang ya untuk datanya kalau untuk dari iPhone yang akan gue beli ini teman-temannya. Nah, jadi seperti ini guys ya untuk bentukan dari iPhone 11 Pro gue tuh. Pas gue beli juga ini baterainya itu di angka 85% ya teman-temannya, 83 atau 85% gue lupa. Jadi selama 2 tahun ini baterainya sisa di angka 76%. Jadi taruh aja baterai gue tuh di angka 83%, kemudian sekarang 76%, sekarang berkurang 7% selama 2 tahun teman-temannya. Nah, jadi menurut gue secara pribadi selama 2 tahun kurang 7% itu menurut gue sangat-sangat bagus sih guys ya. Karena banyak banget dari komentar-komentar teman-teman yang ada di YouTube gue bilang kalau misalkan iPhone baru beli new iBox ya, tiba-tiba 2 bulan udah turun 1%, tiba-tiba setengah tahun udah turun 3% teman-temannya. Di compare dengan iPhone second X Inter gua ini yang ternyata 2 tahun itu 7% itu luar biasa banget ya kalau untuk iPhone gua ini guys ya. Nah, informasi juga kalau untuk iPhone 11 Pro gue ini udah dipakai gila-gilaan teman-temannya. Jadi dipakai gila-gilaan itu dalam artian dibawa nonton teman-temannya sama ibu bos sampai lowbat, dicas nonton lagi teman-temannya. Jadi ini udah melewati yang namanya penyiksaan guys ya. Jadi ini udah disiksa habis-habisan sebelumnya. Walaupun memang nggak diajak main game yang berlebihan teman-temannya. Gue waktu masih aktif main Mobile Legends di iPhone 11 Pro ini, yang gue rasakan itu gue bisa main 4-5 game sebelum dicas teman-temannya, dan itu juga memang panasnya itu berasa banget guys ya. Jadi buat kalian yang pengen main game di iPhone, gue sarankan kalian untuk pakai cooler aja. Tapi karena gue nggak terbiasa, gue nggak bisa rekomendasiin ke kalian pakai cooler merek apa yang bagus teman-temannya. Nah, jadi selanjutnya teman-temannya untuk dari sisi kamera, bagi gue secara pribadi untuk hasilnya akan gue cantumkan ke kalian. Tapi bagi gue secara pribadi untuk hasilnya memang masih bagus banget teman-temannya. Gue masih sangat puas banget dengan hasil dari kamera iPhone 11 Pro ini, baik untuk video maupun fotonya. Nah, kalau untuk OIS-nya, stabilnya pas kita lagi ngerekam itu masih sangat bagus, dan juga memang gue nggak ada ngerasain yang namanya masalah teman-temannya. Nah,
Sejak di iOS 17.31 ini sebenarnya tidak ada kendala sama sekali guys ya. Tapi yang paling gua rasakan itu adalah dia mulai nggak smooth nih performanya teman-teman ya. Kalau untuk panasnya dia tiba-tiba suka panas ya. Selama seminggu ini gua notice kalau untuk 11 Pro ini tiba-tiba suka panas ya di 17.31. Dan dia kadang-kadang misalkan kalau gua buka IG teman-teman seperti ini. Nah, dia tuh kadang-kadang suka agak sedikit macet. Memang gua merasakan banget untuk 17.31 ini awalnya itu nggak ada masalah, tapi seminggu belakangan ini memang gue ngerasa agak sedikit lemot ya iPhone 11 Pro gue ini. Tapi gue nggak masalah karena tidak terlalu mengganggu pekerjaan gue sehari-hari teman-teman ya. Nah, balik ke pertanyaan kalian kalau nanya ke gue, bang, untuk iPhone X Inter kalau kita beli sekarang itu masih worth it atau enggak? Nah, jadi di sini gue akan langsung kasih lihat ke kalian teman-teman, karena kan gue tuh beli di Tarafone teman-teman. Nah, jadi di sini gue akan kasih lihat ke kalian langsung untuk price listnya teman-teman. Oke guys, jadi ini adalah price list update-nya dari Tarafone teman-teman. Jadi di sini gue langsung cek aja. Di sini ada brand new iBox, kalian bisa lihat sendiri ini berarti baru ya. Gue bukan mau lihat yang baru, di sini gue akan ngelihat yang second iBox. Nah, di sini ada jual second iBox teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri. Di sini ada tulisan second iBox, kemudian di sini ada second resmi Bea Cukai dan juga ada namanya second all provider. Nah, jadi ada dua hal ini yang bakal gue sorot, yaitu second resmi Bea Cukai, kemudian second all provider. Second resmi Bea Cukai ini artinya iPhone X Inter yang udah dibayar pajak Bea Cukainya teman-teman. Kemudian kalau untuk second all provider ini dia biasanya rata-rata pakai 3 bulan untuk turis. Jadi rata-rata ini tuh cuman selama 3 bulan doang sih teman-teman untuk bisa menggunakan sinyal seluler di Indonesia guys ya. Nah, jadi kalau untuk second Bea Cukai sendiri di sini kita ambil di iPhone 11 teman-teman. Nah, iPhone 11 ini untuk second resmi Bea Cukai di angka 6 juta untuk varian 64 GB teman-teman. Kalian bandingkan dengan harga baru sekarang di angka 6 juta 999 yang cuma beda sejuta teman-teman. Kemudian kalau naik ke 128 di sini 6 juta 900. Sedangkan kalau untuk yang barunya 128 itu di angka 8 juta 499, 8,5 juta teman-teman. Jadi memang kalau gua secara pribadi ya untuk iPhone second X Inter zaman sekarang ini gua rasa udah nggak terlalu worth it teman-teman. Kalau 2 tahun lalu mungkin masih sangat worth it ya, karena belum terlalu banyak kasus-kasus yang sinyalnya tiba-tiba hilang teman-teman. Tapi kalau untuk zaman sekarang sih untuk iPhone second X Inter itu kan yang harganya X iBox itu harganya second X Inter yang resmi Bea Cukai itu harganya juga sama dengan yang resmi iBox second teman-teman. Jadi gue rasa kalau untuk zaman sekarang kalian pengen beli iPhone second X Inter ya, kalau bisa masih ada device yang baru dijual, gue lebih sarankan ke kalian untuk beli device yang baru masih ada resminya teman-teman. Contoh iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13, kalian beli barunya aja daripada kalian beli second X Internya. Kenapa? Balik lagi teman-teman, karena memang untuk perbedaan harganya itu udah nggak terlalu jauh ya antara baru dengan secondnya. Kemudian kalau untuk kualitasnya juga kita bisa pastikan yang resmi itu kan masih gers, masih original banget teman-teman ya. Nah, sedangkan kalau untuk yang X Inter ini kita nggak tahu nih bagian dalamnya kayak gimana teman-teman, apa sudah pernah dibongkar atau sudah pernah ganti LCD, kita nggak tahu ya, walaupun kita cek pakai TrueView Tools teman-teman. Tapi kan kita tetap aja ya, kita nggak bisa memastikan TrueView Tools itu 100% benar atau enggak, juga kita nggak bisa pastiin benar 100% teman-teman ya. Nah, jadi saran gua teman-teman untuk menjawab keraguan gua, sebenarnya untuk tahun 2024 ini dengan berbagai macam regulasi seperti iPhone second iPhone second Bea Cukai ya, gua rasa kalian beli baru aja di teman-temannya. Pilihannya adalah beli aja unit resmi baru yang masih tersedia. iPhone 11 kalian bisa ambil, iPhone 12 kalian bisa ambil tuh, base modelnya masih ada. Kalau kalian pengen coba yang iPhone seri Pro, nabung aja ambil di iPhone 13 Pro, itu juga kalau masih ada teman-temannya. Nah, sekarang ini di pasaran yang gue lihat banyak tersedia itu adalah iPhone 11, iPhone 11, 12, 13 base model, kemudian 14 Pro teman-temannya. Nah, 14 Pro ini juga udah mulai langka karena sekarang kita mulai dialihkan untuk ngambil 15 Pro nih teman-temannya. Nah, jadi untuk sekarang ini pasar iPhone sendiri itu memang menyasar base model biar lebih banyak dibeli oleh masyarakat teman-temannya. Kalau untuk varian Pro-nya sendiri paling yang masih ada dijual itu adalah 14 Pro dan 15 Pro teman-temannya. Nah, jadi kesimpulannya adalah
Kalau untuk 2024 ini ya gua rasa udah kurang worth it ya kalau pengen beli iPhone second X Inter, karena selama masih ada device yang baru ya gua sarankan kalian untuk beli device yang baru, terutama yang masih awam banget ya, belum pernah pakai iPhone tiba-tiba pengen pakai iPhone. Kalian mending nabung deh teman-temannya, dengan nominal 6.999.000 kalian udah bisa dapat iPhone 11 minimal lah, standar banget itu untuk zaman sekarang teman-temannya. Nah, jadi sekian sih video gue kali ini teman-temannya, semoga kalian mendapatkan referensi dari gue tentang keinginan kalian untuk beli iPhone second X Inter di 2024 nih masih oke atau enggak teman-temannya. Kalau 2 tahun lalu sih masih gres banget ya kayak kacang goreng, tapi kalau untuk sekarang mending beli resmi aja teman-temannya. Nah, sekian video gue kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat guys ya. Bye bye.